Halo Sobat Jatimers, berbicara perihal investasi tentunya tidak hanya seputar tentang finansial saja. Kesadaran tentang pentingnya kesehatan sudah sangat lama disuruhkan oleh pemerintah. Nah, kesehatan ini adalah salah satu aset yang harus kita perhatikan. Di lingkungan sekitar kita, seringkali kita dengar nih ya, wes mbak, mas yang penting kene ku sehat. Nek iso kene iki kudu sehat terus-terusan ben iso kerja. Mengko nek gak sehat iku bakalan angel kerja. Betul nggak sih? Relate nggak sih Sobat Jatimers? Nah, faktanya bahwa kesehatan kalau dilihat secara jangka pendek memang terkesan seperti konsumtif. Tetapi jangka panjangnya kesehatan ini justru adalah investasi. Nah, ini fakta atau bagaimana? Pada episode terbaru di Bang Jatim Podcast, kita akan bersama belajar dan tentunya membahas seputar pengetahuan kesehatan dengan narasumber yang kali ini sudah bergabung dengan kita, seorang yang memang expert ya di bidangnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak tayangan berikut ini. Malam Pak, pulangnya malam-malam terus nih, kayaknya sibuk nih. Biasa lah, namanya pekerjaan. Tadi sebelum mau pulang, kita nge-gym dulu nih. Biasa, nge-gym treadmill tipis-tipis biar fit, biar sehat. Oh, mantep. Oke. Gimana kita Win? Masih muda kerjanya makan ciki, minum boba. Bapak-bapak tadi aja masih sempet nge-gym. Alah, kamu juga begitu, masih muda, tapi udah lemes. Daripada kita berantem, yuk kita jaga kesehatan aja. Udah kalau gitu. Selamat datang Dr. Antonius Setiadi di Bang Jatim Podcast. Apa kabar Dr. Antonius Setiadi? Iya, panggil saja Dr. Anton Putri. Dokter Anton, Iya. karena terlalu panjang ya dok ya, sapaan akrabnya Dokter Anton. Baik dok, saya ulangi lagi nih dok untuk tanya kabarnya ya. Apa kabar Dokter Anton? Sehat selalu. Sehat selalu, kuat selalu ya dok. Iya, Putri. Terima Siap. kasih dokter Oke. atas kesempatan memberikan waktu luang untuk bisa hadir di sesi Bang Jatim Podcast yang golden topic ini dok, yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Jatimers untuk memperkaya ini ya dok ya ilmunya tentang pengetahuan kesehatan. Nah sebelum itu saya berikan kesempatan dokter untuk perkenalan ke Oke. Sobat Jatimers. Oke, semangat pagi ya Sobat Jatimers. Ya, perkenalkan saya Dr. Anton dari Siloam Hospital Surabaya. Jadi kalau ke Siloam yaitu bisa nih untuk kalau mau tanya-tanya tentang kesehatan bisa ke saya ataupun teman-teman sejawat saya yang praktek juga di Siloam Hospital Surabaya. Baik dok, di Siloam Hospital Surabaya ya dok. Ini di jalan apa ini dok ya kalau yang di Surabaya dok? Oke, di Jalan Raya Gubeng nomor 70 Surabaya. Gubeng, tidak jauh ini dari Bang Jatim ya dok ya. Benar. Karena apapun sekarang tuh rasanya nggak jauh ya dok ya, jarak itu bisa ditempuh ya dok. Iya, yaitu apalagi dengan era yang sudah semakin maju yaitu kan. Jadi bukan lagi jarak menjadi suatu alasan yaitu. Betul dok. Dan ini kalau diteruskan nanti bisa jadi pantun nih dok. Oke. Baik, Dokter Anton ya, saya sapa akrab dengan Dokter Anton. Siap. Nah dok, ini sangat menarik pembicaraan kita mulai dari awal mungkin sampai nanti di akhir sesi dok. Berbicara tentang kesehatan dok, hal ini kan tidak jauh di pelupuk mata dan teropong mata kita, bahwasanya kaitannya erat dengan pola makan, kemudian pola apa lagi ya dok ya, pola pikir ya dok ya, kemudian pola kerja, pola olahraga. Nah bisa dikaitkan dengan gaya hidup dok. Nah bisa dijelaskan nggak sih dok untuk kawula muda, mungkin seperti saya ini ya dok ya, dan pekerja aktif nih dok ya, gimana sih caranya agar kita bisa mencapai tingkatan gaya hidup sehat dan seberapa penting sih dok manfaatnya untuk kita memperhatikan itu? Oke, jadi begini. Waktu satu hari itu tetap nih, yaitu 24 jam. Ya, mau bagaimanapun tidak akan bisa tambah. Biarpun 1 detik pun tidak akan bisa tambah. 1 minggu tetap ada 7 hari, yaitu. Nah, di mana dengan era digitalisasi ini, ya, seperti pisau yang bermata dua. Di satu sisi mempermudah pekerjaan kita,
Tapi di sisi lain ini juga akan membawa efek yang kurang bagus nih, yaitu karena apa? Lifestyle-nya kita menjadi akan terganggu, yaitu. Nah, sebagai contoh yaitu jam kerja yang diatur oleh Kemenaker ya ada 40 jam per minggu, yaitu. Tetapi dengan era digitalisasi yang saat ini ya mungkin bisa di luar dari jam tersebut kita masih bekerja. Itu. Yang kedua adalah apa? Pola untuk olahraga, yaitu. Pola untuk olahraga kita juga harus rutin, yaitu. Yang dimaksud rutin itu bagaimana? 1 minggu yang disarankan adalah 2 sampai 3 kali. Itu. Sekali olahraga tidak perlu untuk yang sampai berjam-jam, tidak perlu. Cukup mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Yang penting di situ adalah konsisten, yaitu rutin setiap minggunya. Oke, di minggu ini saya sibuk nih, nggak bisa karena terlalu banyak schedule dan sebagainya. Lalu bolehkah untuk dirapel atau dirangkap nih di minggu depannya jadi 4 atau 5 kali? Itu tidak disarankan. Nah, jadi yang lebih penting adalah tadi teratur untuk berolahraganya. Jadi mau tidak mau luangkanlah waktu, yaitu cukup 10 sampai 15 menit untuk setiap kali olahraganya. Nah, jenis olahraganya pun harus diperhatikan, yaitu jangan olahraga yang sifatnya statik, yaitu kalau bisa adalah sifatnya dinamik atau ada pergerakannya. Oke Gitu. dong. Kemudian apalagi nih, kalau kita bekerja, ya hati-hati, pola makan itu biasanya akan berefek juga nih ke badan kita. Itu bangunnya kesiangan, sehingga apa? Tidak sarapan, gitu. Sehingga nanti pada waktu mau bekerja, kadar gulanya sudah turun nih. Gitu. Kalau sudah turun bagaimana? Fokusnya kurang. Unfokus nanti dong. Iya, kerjanya harusnya bisa sekali langsung beres, ini harus berulang-ulang kali karena ada revisi, yaitu karena tadi gagal fokusnya tadi. Ya. Kemudian yang kedua, makan siang. Nah, tiba-tiba sudah jamnya makan siang, yaitu karena sibuk dan lain sebagainya atau jadwal meetingnya yang terlalu padat, maka tidak sempat nih untuk memikirkan makan siang. Tiba-tiba sudah kok lapar ya. Ya, Ya. akhirnya apa nih? Ambillah gadget. Ya. Lalu apa? Pasti yang dipilih karena sudah lapar sekali, pasti yang dipilih adalah menu yang cepat saji. Cepat saji, aduh, Nah, itu kesindir nih satu. saya, Dok. Yang kedua, ya kan? Yang kedua adalah apa? Ada bujuk rayu dari platformnya gitu. Kalau cuman pesen satu tidak akan dapat diskon. Nah, akhirnya apa Hmm. nih? Pesenlah 2, 3 porsi gitu. Sehingga apa? Kalori yang diintik atau yang dimasukkan ke dalam tubuh harusnya 1 porsi ya menjadi masuklah 2, 3 porsi ini. Karena apa? Kalau sudah dibeli masa nggak dimakan? Kan sayang mubazir. Yes, Nah, itu. betul. Nah, yang terakhir adalah stres, yaitu tingkat stresnya itu juga harus dikelola dengan baik. Itu karena apa? Meeting yaitu dengan digitalisasi yang ada saat ini, yaitu bisa berjalan secara simultan atau bersamaan, yaitu tidak hanya satu meeting untuk satu kali, bisa mungkin 2 meeting atau bahkan lebih yang secara bersamaan. Akhirnya apa? Telinga kanan mendengar meeting A, telinga kiri mendengar meeting B. Untung hanya 2 ya telinganya ya. Betul. Kalau 3 atau 4 mungkin bisa. Iya. Nah, tetapi apa? Otak itu hanya satu, yaitu otak itu hanya Yes. satu, harus mendengarkan yang meeting A mungkin topik lain, yang meeting B topiknya juga lain. Topik di luar topik A malah, Dok, bisa Nah, jadi. itu. Jadi akhirnya apa? Otak itu dipaksa untuk bekerja yang ekstra. Wow. Nah, hormon-hormon stresor akan keluarlah di situ. Hormon kortisol terutama yang akan keluar. Nah, di mana hormon kortisol ini akan mempengaruhi metabolisme pada tubuh dari orang tersebut. Apa sih efeknya? Efeknya bukan terasa pada saat itu, tapi efeknya mungkin bisa jangka menengah ataupun jangka panjang. Mulai yang paling gampang saja, yaitu apa nih? Kok jadi susah tidur? Gitu. Atau sudah tidur nih, ya sudah 7 jam gitu. Atau bahkan mungkin lebih untuk malamnya itu tidurnya. Tapi pada waktu bangun kok masih merasa badan itu belum fresh. Hati-hati, itu bisa jadi penanda awal untuk tingkat stres yang masih ringan. Kalau dibiarkan terus-menerus ya bisa jadi apa? Naik nih
gangguannya bukan sulit tidur, tapi sudah masuk ke insomnia. Wih. Nah, insomnia ini apa? Sulit tidur yang sudah lebih dari 2 minggu. Oh, insomnia itu ada jaraknya ya? Ada batasannya ya, Dok ya? Ada, 2 minggu itu udah termasuk penyakit benar, insomnia, insomnia. yaitu. Jadi kalau sudah masuk insomnia, mau tidak mau memang harus ada pengobatan, treatmentnya, yaitu Waduh. sia. Wow, berarti bisa dikatakan penting dan sangat bermanfaat ya, Dok, kita mengatur gaya hidup kita supaya kita itu sehat ya, Dok. Benar, Karena kalau nggak gitu ada kaitannya ya, Dok ya, dari cara pola pikir. Nggak jauh ya berarti, Dok, kalau orang tua bilang itu bahwasanya bisa jadi penyakit itu datangnya dari cara kamu berpikir juga loh. benar. Betul ya, Dok? Bukan hanya penyakit, obat itu juga datangnya dari pikiran juga sebenarnya. Betul. Setuju, Dok. Setuju, Dok. Betul, Dok. Siap, Dok. Nah, berarti bisa dikatakan nih, Dok, kalau kita aware terhadap jasmani kita aware terhadap tubuh kita, itu kita bisa meningkatkan produktivitas ya, Dok, Benar. dalam kita bekerja maupun berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menariknya gini sih, Dok, banyak orang tua zaman dulu maupun zaman sekarang nih, Dok, yang bilang kalau penyakit itu tidak mengenal usia, Dok. Masih betul nggak sih, Dok, itu, Dok? Oke, jadi begini, penyakit tidak mengenal usia, benar sekali, yaitu apalagi semakin ke sini, yaitu semakin angka tersebut bergeser. Contoh, pada waktu saya kuliah dulu ya, maka yang disebut angka resiko untuk terjadinya stroke, ya, angka resiko terjadinya serangan jantung, ya, itu adalah angka usia di atas 55 tahun. Itu karena berhubungan dengan metabolisme dari tubuh si orang tersebut. Tetapi ya seiring dengan era yang saat ini ya ada perubahan lifestyle-nya tadi ya, itu angka ini bergeser. Bergesernya kemana? Apakah lebih tua atau lebih muda? Ternyata bergesernya adalah ke usia yang lebih muda. Mudah, Dok. Itu Oh. bahkan yaitu ada yang mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, yaitu ada pasien yang terkena serangan jantung, usianya masih sekitar 35 tahun. Aduh. Yaitu jadi Siap, Dok, harus teman-teman. hati-hati ya. Usia masih muda bukan jaminan 100% kalau kondisi badannya itu masih benar-benar fit 100%. Nah, Ya. itu. Baik, berarti Dokter Anton nggak salah ya kalau saya tuh pernah dengar di usia muda itu ada yang sudah terkena penyakit jantung, stroke, hipertensi. Nah, bolehkah kami dibantu, Dok? Mungkin dokter sudah punya catatan tersendiri ya, atau dokter menangani pasien-pasien yang sudah sempat berkonsultasi dengan dokter. Nah, apa aja sih, Dok, rata-rata penyakit yang bisa menyerang tubuh kita? Mungkin bisa diceritakan top 5-nya atau apanya gini ya, Dok ya? Oke. Jadi kalau untuk top 5 penyakit di lingkungan kerja yaitu yang bukan karena infeksi atau bukan penyakit menular yaitu itu yang nomor 1 adalah obesitas sentral, yaitu obesitas sentral itu sekitar 25% yaitu itu apa sih? Jadi obesitas itu adalah BMI atau body mass index atau indeks massa tubuh itu dari mana? Dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat gitu. Yang dibilang obesitas adalah kalau angkanya BMI-nya di atas 30. Nah, sentral artinya apa nih? Tersentral nih untuk penumpukan lemaknya. Ada di mana sentralnya? Di perut. Nah, itu obesitas sentral. Itu penyebabnya karena apa? Tentunya intake sama outputnya tidak seimbang sehingga lipidnya atau lemaknya terakumulasilah di dalam tubuh, utamanya di daerah perut tadi. Iya. Oke, yang kedua adalah Hipertensi mungkin, Dok? hipertensi. Iya. Benar, yaitu jadi hipertensi ini ya memang pengukurannya adalah ada di lengan. Itu karena area yang paling mudah untuk dijangkau. Nah, tetapi hipertensi ini adalah pencitraan secara tubuh dari atas sampai bawah berapa sih tekanan darahnya itu. Nah, biasanya sih itu pada usia-usia yang masih muda kalau terkena
hipertensi biasanya masih ada denialnya nih. Oh enggak kok, Oke. saya kemarin cek di sana Yes. tensinya masih normal. Iya. Yaitu, jadi bagaimana sih pengukuran tensi yang dianjurkan? Yaitu, satu, untuk pengukuran tensi ya harus posisinya boleh duduk, boleh berbaring, tetapi posisi lengannya adalah sejajar dengan posisi jantung. Wah, bagaimana itu dok sejajar dengan posisinya? Nah, jadi kalau misalnya ini meja nih, Ya. yaitu jadi diletakkan di lengan, posisi lengan ini adalah sejajar dengan posisi jantung. Tidak boleh lebih tinggi, tidak boleh Oke. lebih rendah. Karena kan sekarang tuh kita tuh sudah bisa beli alat sendiri untuk ngecek nih dok ya. Benar. Sekalian kita belajar nih dok ya, supaya Iya. nggak salah nih dok. Benar. Ya. Yang kedua adalah untuk pengukurannya ya itu harus istirahat dulu. Jadi kalau habis naik turun tangga atau buru-buru habis parkir, lari dan sebagainya, diukur pasti akan tinggi. Jadi duduklah dulu 5 sampai 10 menit gitu supaya tensinya stabil dulu ya. Yang ketiga, jangan konsumsi kopi atau teh. Ya, 1 kali 24 jam sebelumnya. Istirahatnya harus cukup. Yaitu itu adalah hal-hal yang akan mempengaruhi tensi. Itu kalau itu stabil ya, maka tensinya ya itu adalah memang tensinya. Kalau tinggi ya memang tinggi. Oke. Nah, Iya dok. itu Siap. Tadi baru 2 nih dok ya. Ada benar. hipertensi yang kedua. Terus yang Benar. ketiga apa ini dok? Yang ketiga adalah PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, yaitu apa nih? Biasanya ini kalau pada orang-orang yang sering merokok. Wah, Nah, ini nih sobat merokok Jatimers. ini ada 2 nih, ada 2. Saya nggak merokok kok dok, kok bisa kena PPOK? Yes. Hati-hati, lingkungan merokok ya itu juga termasuk hitungan faktor risiko karena termasuk perokok pasif. Betul ya berarti dok. Benar. Nah, jadi Ini nih. rokok ini ya hati-hati. Efeknya bukan saat ini, bukan 1-2 minggu atau bulanan, tapi tahunan. Itu. Jadi hati-hati. PPOK itu bagaimana sih? Kalau tahu orang terkena asma, ada ngik-ngiknya setiap kali serangan, ya, kemudian dikasih obat relief atau bisa sembuh kayak gitu, itu dia akan recover 100% kalau asma. Tetapi kalau PPOK, ya karena itu penyebabnya adalah peradangan atau inflamasi akibat asap rokoknya tadi, yang jangka panjang, maka pada waktu usia di atas 55 atau 60 tahun biasanya baru mulai muncul gejalanya. Nah, gejalanya apa? Sesak. Pasti. Datang ke UGD, dikasih obat dan sebagainya, enak nih. Gitu. Tetapi bedanya dengan asma adalah apa? Dia tidak akan bisa fully recover, tidak bisa kembali 100%. Mungkin pada waktu serangan yang pertama hanya kembali 98%. Itu. Kalau 98% bagaimana? Mungkin tidak ada perubahan yang signifikan, gitu. Tetapi pada waktu serangan yang berikutnya, ya terkena lagi, dikasih obat, enakan, mungkin sudah jadi 95%. Nah, jadi PPOK ini seperti bom waktu. Ya, Tinggal countdown menunggu terus, waktunya. yaitu. Jadi hati-hati. Ya, ingat penyesalan pasti akan datangnya di belakang. Di depan Betul. namanya registrasi. Registrasi, betul dok. Nah, menarik nih dok. Pengen tahu yang selanjutnya nih dok. Top 5-nya ini apa dok? Oke, yang keempat ini adalah diabetes mellitus. Nah, loh sobat Atau kencing Jatimers. manis. Nah, itu. Diabetes nih. Nah, diabetes ini penyebabnya karena apa? Karena insulin, yaitu insulin yang diproduksi oleh pankreas tubuh ini sudah tidak bisa mengkontrol kadar gula dalam tubuh. Jadi Tuhan sudah berikan organ namanya pankreas menghasilkan insulin untuk kontrol nih dari kadar gula. Kalau namanya orang ya kepingin sesekali nggak apa-apa lah ya untuk makan yang lebih manis dan sebagainya. Iya. Asal bukan janji manis ya. Kalau janji manis ini yang Waduh. bahaya nih. Ini pasien-pasiennya dokter pasti kerasan ini dapat penjelasan dari dokter ini. Nah itu. Nah jadi kalau kita hanya minum sesekali yang manis tadi ya, pankreas masih bisa untuk dimaksimalkan nih untuk kerjanya.
Ya, jadi dia akan menghasilkan insulinnya lebih daripada biasanya. Ya. Sehingga kadar gulanya masih tetap normal. Tetapi ya kalau itu terus-menerus nih, contohnya apa? Minuman yang kadar gulanya tinggi, minuman berkarbonasi atau minuman yang lagi viral saat ini. Betul, Dok. Nah, itu kalau dikonsumsi setiap hari, ya pankreas ini lama-lama lelah gitu. Kalau pankreas ini sudah lelah, maka apa? Insulin yang tadinya dia masih bisa digas untuk menghasilkan lebih, ini sudah tidak bisa. Nah, akibatnya apa nih? Kadar gulanya dalam tubuhnya akan tinggi. Kalau sudah tinggi, ya insulinnya rendah, ya karena pankreasnya sudah over exhaust atau sudah kelelahan, Overexhaust. mau tidak mau bagaimana? Harus dibantulah obat untuk menurunkan kadar gula itu. Oke. Nah, yang tadi saya bilang, jangan sampai menyesal ya toh. Karena Ya. kalau pankreasnya sudah tadi kelelahan, kecapean, ya maka sudah tidak akan bisa nih untuk dipulihkan kembali. Oke. Itu mau tidak mau konsumsi obatnya untuk diabetesnya akan jangka panjang. Kita sudah capek-capek kerja, ngumpulin uang mungkin ya, Dok ya. Keluarnya juga karena kita punya kebiasaan buruk, akhirnya uangnya keluar untuk biaya Bener gitu. atas kebiasaan buruk kita ya, Dok ya. Bener. Sudah yang tadi beli makanan minuman yang tadi itu juga keluar uang ya. Untuk Nah, pengobatannya pun juga keluar uang nih. betul. Tapi sebetulnya nggak apa-apa sih, Dok ya. Kita mau pengen mengkonsumsi seperti itu, cuman nggak setiap hari ya, Dok ya. Ya, itu tadi. Jadi kalau sudah tahu di minggu itu konsumsinya berlebih, ya, maka haruslah diimbangi dengan hal yang positif juga. Apa nih? Contohnya olahraganya ditambah nih, yaitu untuk bisa mengimbangi tadi cheating day-nya tadi lah, gampangnya. Cheating day. Iya, Dok. Nah, ini siapa ini yang cheating day-nya setiap hari ini? Angkat Ah. tangan dulu ini. Baik, Dok. Diabetes tadi menduduki posisi yang keempat. Ya. Nah, yang kelima ini apa, Dok? Yang kelima ini adalah stroke, yaitu. Jadi kalau stroke itu adalah memang tidak akan hari ini tensinya tinggi ya. Kemudian pasti akan langsung kena stroke. Jawabannya tidak. Orang terkena stroke itu pasti sudah punya record sebelumnya. Tensinya sudah tinggi dalam jangka waktu lama ya. Pembuluh darah yaitu yang ada di otak pecah atau tersumbat secara tiba-tiba, itulah yang menyebabkan stroke tersebut. Ada dua tipe, pecah atau tadi tersumbat itu. Nah, pecah ini biasanya penyebabnya karena tensinya yang tinggi. Jadi tadi masih relate yang di nomor 2, hipertensi tadi. Hipertensi. Benar. Nah, sebenarnya ya pembuluh darah itu punya kemampuan adaptasi seperti balon karet. Ya, tapi balon karet bisa pecah tidak? Bisa. Bisa, Dok. Kalau terlalu tinggi tekanannya. Iya. Nah, kalau sudah pecah terjadilah yang namanya stroke tadi, perdarahan. Nah, yang kedua adalah stroke penyumbatan. Stroke penyumbatan ini penyebabnya karena apa? Kadar kolesterol yang tinggi. Utamanya kolesterol yang LDL. Nah, kolesterol LDL ini akan menyebabkan kerak di dinding dari pembuluh darah. Ya, yang mana kalau kerak ini sifatnya tidak stabil, ya, kemudian kena tekanan yang tinggi tadi, bisa tidak kerak ini copot atau lepas? Bisa. Nah, kalau sudah lepas ya dari keraknya tadi, kita sebutlah itu adalah trombus itu, kemudian akan mengikuti ke seluruh aliran tubuh ya, dan akan endingnya ke pembuluh darah yang kecil. Nah, pembuluh darah yang kecil yang vital untuk tubuh ada dua nih. Satu di otak, ya kalau tersumbat terjadilah namanya stroke penyumbatan. Ya. Dua adalah di pembuluh koroner jantung. Kalau tersumbat terjadilah yang namanya penyakit jantung koroner. Oke. Yaitu ada tidak warning atau tanda-tandanya nih sebelum terkena serangan itu? Iya. Jawabannya tidak ada. Waduh. Pasti pasien itu akan datang bilangnya tadi nggak apa-apa kok, tiba-tiba. Itu jadi tidak ada warning sign-nya. Kalau punya tadi kolesterol tinggi, hipertensi, kencing manis, ya kontrol lah
yaitu karena itu adalah faktor-faktor risiko yang bisa mempertinggi kemungkinan terjadinya stroke ataupun serangan jantung tadi. Oke, Dok. Itu tadi top 5-nya, Dok. Nah, boleh nggak sih, Dok, mungkin dokter sudah ada catatan ya, kira-kira penyakit-penyakit ini nih menyerang di usia berapa aja sih, Dok? Oke, jadi dari top 5 itu tadi ya secara garis besar sebenarnya usia yang di atas 55 tahun. Yaitu baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Ya, kalau pada perempuan pada waktu sebelum usia 40 tahun, 40 tahun itu angka prevalensinya adalah lebih tinggi pada pria karena masih aktif secara hormonal. Nah, tetapi pada waktu switch yaitu sudah masuk ke masa menopause-nya ya, angka ini akan lebih tinggi atau bahkan mungkin samalah dengan yang pada laki-laki. Jadi usia 40 tahun ke atas ini prevalensi laki-laki dan perempuan sudah sama. Tapi tadi dengan perubahan lifestyle ya, angka ini mulai geser nih ke 50 tahun, 45 tahun ya. Itu yang harus benar-benar hati-hati. Yang harus hati-hati. Nah, kayak usia saya saat ini mungkin 25-an ya, Dok ya. 25 ke 27 tahun nih, Dok. Siap. Bisa jadi penyebabnya karena saya kurang beraktivitas, kemudian hidup yang tidak sehat seperti mungkin tadi yang dokter bilang merokok, kemudian makanan cepat saji, dan kurang sehatnya serat-serat konsumsi yang saya makan mungkin ya, Dok ya. Siap. Nah, Dok, dengan penjelasan yang dokter tadi sudah jelaskan, ya mungkin saat ini memang menakutkan ya, Dok, untuk kita dengarkan ya, Dok. Tapi ini benar-benar penting untuk kita sudah mulai bisa peduli terhadap tubuh kita. Karena kan investasinya ini kan nggak hanya sekarang nih, detik ini, Dok. Ke depan ini kan kita melewati yang namanya masa tua juga kan, Dok ya. Dan kita juga pengennya tetap fit seperti ketika kita yang masih muda saat Benar. ini. Nah, Dok, ada nggak sih, Dok, cara kita mengetahui kondisi kesehatan kita ini sekarang memang sehatkah, kemudian atau kurang sehatkah, atau bahkan abu-abu ya, Dok ya? Gimana, Dokter Anton? Oke, jadi satu adalah tadi dokter yang paling bagus gitu kan. Yang standby 24 jam adalah siapa? Diri sendiri gitu. Jadi satu adalah harus bisa menerima kalau memang ada kondisi tubuh yang tidak enak nih gitu. Nah, bagaimana nih taunya? Satu adalah tadi harus tahu dulu kondisi tubuh yang sehari-hari saya ini bagaimana. Itu. Kemudian kok saya sering nih mulai muncul gejala yang tidak seperti seharusnya. Itu. Nah, yang kedua adalah tadi ada pemantauannya secara berkala. Apa saja yang bisa dipantau? Satu tentunya adalah berat badan. Itu tadi kan nomor satunya adalah obesity. Yes. Ya, apakah masih normal ya atau sudah mulai overweight? Ini mulai lampu kuning nih, yaitu. Aduh. Yaitu atau sudah obesity nih. Iya, Dok. Cara menurunkannya bagaimana? Cara menurunkannya prinsipnya adalah harus defisit kalori. Jadi harus tahu dulu sekarang kondisinya yang di overweight atau obesity tadi. Kemudian harus tahu harusnya ini dengan kondisi tubuh si A atau si B, kalori intake-nya ini berapa? Kalori intake. Yang dimasukkan yaitu. Jadi Oke. kalau contoh kalori intake-nya 2.800 gitu. Ya. Kalau mau turun berat badannya ya pasti nggak boleh lebih dari 2.800. Kalau lebih pasti akan dideposit menjadi lemak tadi. Wow. Nah, jadi kalau mau gitu turun ya, Dok ya. harus dikurangi nih jadi 2.500. Nah, Iya, Dok. itu. Karena apa? Kok saya nggak bilang, oh harus benar-benar makanannya diporsi sekian. Ya itu tadi. Kalau demikian, percayalah hanya bertahan mungkin 1-2 hari. Gitu. Karena kok makanannya masih lapar dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi tahu kalori intake-nya berapa seharusnya kemudian dikurangin ya secara progresif, Iya. tubuh itu akan melakukan penyesuaian juga. Itu jadi ambang lapar dan sebagainya juga akan mulai terkontrol. Oke, Dok. Yaitu. Siap, Dok. Nah. Lalu apalagi nih, Dok? Kemudian itu tadi yang bisa diukur sendiri. Ya. Nah, ada yang kalau dari luar ini mungkin orangnya masih kelihatan sehat nih ya karena mungkin tubuhnya proporsional mungkin gitu ya. Tapi tadi
yang bisa dinilai di dalam tubuh ya itu harus ada nilainya. Oke. Itu harus ada pemeriksaan laboratorium ya, Nah, harus bisa melihat kondisi parunya, yaps, jantungnya betul, ya. Dok. Itu haruslah dilakukan namanya medical check up ya atau MCU Oke. itu. Nah, itu apa itu, Dok? Medical check up Nah, atau MCU you ya, Dok ya? tadi Kalau CU kan kayak nyapa ya, Dok ya? See you gitu. Oke, nah jadi untuk medical check up itu adalah pemeriksaan yaitu kan secara general atau secara seluruh tubuh yaitu di mana memang itemnya ya itu dari yang sederhana sekali sampai yang benar-benar kompleks yaitu. Nah, tujuannya tentunya bisa melihat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Oke, Dok. Nah, itu. Jadi kalau misalnya nih untuk yang jangka pendek ya, Yap. maka item pemeriksaannya tentunya yang sederhana, cukup. Apa itu? Biasanya pemeriksaan item lab darah, darah lengkap ya. Kemudian pemeriksaan yang sederhana, kolesterol total ya, kemudian asam urat ya, kadar gula darah dan pemeriksaan urin yaitu itu yang untuk jangka pendek yaitu Ya. kapan nih waktunya? Kalau untuk jangka pendek bisa dilakukan sekitar 3 sampai 6 bulan satu kali. Tergantung apa? Tergantung hasil terakhirnya bagaimana. Kalau hasil terakhirnya masih oke dan jauh dari ambang yang di batas atasnya, ya mungkin 6 bulan boleh. Tapi kalau tadi hasilnya sudah lampu kuning nih, ya jangan 6 bulan. Mungkin bisa 3 bulan atau bahkan kurang untuk periksa kembali. Nah, untuk jangka menengah tadi pemeriksaannya harus lebih kompleks sedikit yaitu contohnya tadi ditambahkan dengan pemeriksaan pemeriksaan fungsi hati SGOT SGPT ya, pemeriksaan fungsi dari ginjal bun kreatinin itu harus sudah mulai diperiksa ya. Kadar gulanya periksalah gula darah puasa dan 2 jam PP yaitu plus mulai ada imagingnya, ada melihat kondisi paru dan kondisi jantungnya dengan foto ronsen. Yaitu itu yang Iya, untuk jangka menengah. Kapan ini dilakukan? 6 sampai 9 bulan. Tergantung tadi nanti hasilnya bagaimana. Ya. Nah, faktor risikonya kalau yang untuk jangka menengah yaitu bisa bermacam-macam juga nih. Yaitu kalau misalnya jangka menengah yaitu kadar kolesterol sudah tahu nih ya. Kok tinggi ya apalagi LDL-nya ya. Ini harus sudah mulai dikontrolling yaitu dengan ya tadi ubah dulu lifestyle-nya ya. Olahraganya harus rutin, makanannya harus dijaga ya. Kemudian kalau memang dicek lagi nih tadi 6 bulan kok masih tetap tinggi ya. Mau tidak mau barulah ke opsi yang plan B. Plan B-nya adalah apa? Plan B-nya dibantulah dengan obat untuk mengkontrol tadi kadar kolesterolnya. Oke. Nah, jadi jangan sampai salah nih. Karena kadang-kadang ada orang nih, oh tahu nih kadar kolesterolnya mungkin susah nih dikontrol. Kemudian mau datang ke acara-acara ya. Nah, sebelum ini datang ke acara, diminum dulu obat kolesterolnya. ada itu, Dok ya. Ada. Jadi yang harus diluruskan di sini, obat hanya untuk membantu mengkontrolling kalau dengan lifestyle tidak bisa berhasil maksimal untuk controlling dari kadar kolesterolnya. Itu. Untuk preventifnya tetap lifestyle nomor 1. Lifestyle, daily lifestyle-nya ya, Dok ya. Yes, benar. Nah, untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya, tadi yang untuk jangka menengah, ditambah lagi imaging yang lebih kompleks lagi, yaitu apa? USG abdomen. Untuk melihat apa? Untuk melihat organ-organ perut, ginjal, ya itu bisa menggunakan USG abdomen. Kemudian MRI kepala, MRI tulang belakang, ya hati-hati. Kondisi yang tadi bekerja mungkin 8 jam atau lebih setiap harinya, ya. Kemudian tidak ada waktu untuk rehat, gitu. Ya. Tidak ada waktu untuk peregangan. Jadi Peregangan, betul, duduk Dok. nih, datang dari pertama kali, ya, duduk sampai nanti pulang shift, duduk terus nih. Nah, hati-hati. Posisi yang tidak ergonomi, ya posisi yang tidak sesuai dengan seharusnya, tidak akan dirasakan saat itu juga. Tetapi dengan tadi masuk setiap hari, setiap minggu, bulan ya, kok punggung bagian bawah mulai sakit nih ya. Iya, Dok. Nah, Betul. kemudian leher kok mulai terasa Nah, tegang-tegang. betul, Dok. Ya, itu. Kadang juga merasa tiba-tiba ini kok
kesemutan gitu ya dok. Saya tuh Nah. takutnya ke arah kayak asam urat atau apa gitu dok. Benar. Nah, itu tadi jangka panjangnya harus dilakukanlah pemeriksaan MRI tadi untuk melihat yaitu satu otaknya bagaimana, yang kedua MRI di bagian spine atau tulang belakangnya apakah ada tadi nih saraf-saraf yang mulai bulging gitu. Bulging. Bulging itu adalah benjolan atau kalau orang yang bilangnya HNP yaitu atau saraf kejepit lah kalau gampangannya gitu. Iya. Nah, karena apa? Saraf kejepit itu ada grade-nya. Ada grade dari ringan sampai berat. Kalau ringan ya tidak perlu sampai harus operasi nih. Nah, bisa dicegah nih dengan pengubahan posisi duduk dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau sudah datang itu biasanya orang itu sudah terlambat nih. Karena apa? Sudah minum obat anti nyeri lama kok masih kambuh-kambuhan. Nah, pada waktu di MRI, lah kok sudah derajatnya berat. Ya mau tidak mau opsinya tinggal di operasi yaitu Penanganan paling akhir ya dok ya, pilihan Benar. akhir dok. benar yaitu. Nah, sama yang terakhir adalah imaging untuk CT scan melihat pembuluh koroner jantung. Tadi apakah masih keraknya bersih atau sudah mulai ada penyumbatan dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan tuh kondisi organ dalam tubuh kita tuh saling berkaitan ya dok ya. Saling berkaitan. Kesenggol dikit efeknya bisa sampai ke bagian tubuh lain ya dok ya. Benar. Fatalnya di otak ya dok ya. Benar. Fatalnya benar. di otak. Fatalnya di oke. otak dan jantung 2. Otak dan jantung ya dok. Benar. Iya. Kalau hati itu beda cerita ya dok ya. Nah, kalau hati biasanya penyebabnya tadi ada kaitannya enggak? Jawabannya ada sebenarnya. Oh. Tadi contoh nih, karena posisi duduknya yang tidak ergonomis nih kayak gitu. Kemudian sering nyeri di bagian punggung bawah ya. Biasanya yang khas kalau karena saraf kejepit adalah apa? Menjalar nih. Jadi paha sampai ke bagian mungkin telapak kaki itu terasa menjalar ya seperti nyetrum kalau menjalar itu. Betul. Kemudian apa nih yang dilakukan? Minumlah obat pereda nyeri. Iya. Ah, Pilihan terdekat sih dok itu benar. dok. Nah, efeknya penggunaan konsumsi obat pereda nyeri ini ada 2. Satu adalah lambungnya yang terkena ya. Ya, itu. Jadi kalau sering minum obat pereda nyeri kok mahnya sering kambuh, yaitu salah satu jawabannya. Yang kedua adalah obat ini kebanyakan akan dimetabolisme di hati dan ginjal. Yaitu jadi penggunaan konsumsi obat yang jangka panjang ya pasti akan berefek ke hati dan ginjalnya. Hati dan ginjal. Aduh, iya dok. Dok, pernah dengar juga kalau MCU itu bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang beresiko ya dok ya. Atau ya mungkin bisa kronis gitu dok. Ini apakah betul dok? Dan kalau misalnya memang sudah terdeteksi seperti itu, ada nggak sih dok step selanjutnya untuk memvalidasi? Oke, jadi apakah MCO itu untuk saat ini atau untuk jangka panjang gitu. Jadi kalau MCO ya tentunya itu adalah kalau orang sekolah itu adalah rapotan gitu. Ya. Jadi bagaimana sih rapotannya kita yaitu dengan lifestyle kita selama ini. Sehingga kalau mau MCU ya tidak disarankan untuk mengubah lifestyle-nya. Jadi lakukanlah seperti yang sehari-harinya yaitu makanannya, jenis makanannya, obatnya dan sebagainya seperti sehari-harinya. Karena apa? Tidak perlu rapotnya itu hasilnya bagus, tapi yang perlu adalah rapotan hasilnya akurat. Akurat. Akurat adalah apa? Sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Yaitu. Nah, kemudian dari rapotan itu akan digradingkan apakah masih lampu hijau, lampu kuning atau lampu merah. Kalau lampu hijau, oke nih, berarti lifestyle-nya masih oke, bisa dilanjut. Kalau lampu kuning, hati-hati, lifestyle-nya ada yang tidak bagus nih, ada yang harus lebih dimaksimalkan. Lampu merah yaitu berarti harus sudah mulai ada penanganan yaitu bisa penanganan dengan obat atau lain sebagainya yaitu. Nah, untuk memvalidasinya yaitu tergantung dari apa nih yang tidak beresnya tadi. Ya. Yaitu contoh kalau gulanya yang tidak beres, maka memvalidasinya bisa pengecekan yang lebih akurat HbA1c. Itu untuk melihat kadar rata-rata gula 3 bulan terakhir. Yaitu contoh nih ada orang yang mau MCU ya pengen hasilnya bagus nih. Ya, ini dok yang mau saya tanyakan dok. Kadang kan harus
di alternatif minum apa dulu gitu ya, Dok, ya, Nah. supaya bersih. Padahal kan seharusnya MCU itu bertujuan kita Tadi. harus ngelihat kondisi diri kita ini sebenarnya gimana ya, Dok, ya. Benar. Jangan malah ditipu dengan hal yang seperti itu, Nah, Dok. mau MCU, tahu Iya. nih kalau saya punya kadar gula yang cukup tinggi, Iya. ya. Sehingga apa? Makanan saya jaga nih, ya olahraga mungkin ditambah. Obat yang saya minumnya mungkin seminggu sekali, saya jadi rutin setiap hari. Akhirnya pada waktu MCU gimana? Hasilnya bagus. Oh, Nah, ngefek ya, Dok, memang. pasti akan ngefek. Tetapi, Oke. itu sama seperti membohongi diri sendiri. Yaitu karena apa? Hasil MCU ini adalah untuk diri sendiri sebenarnya. Itu kalau ini hasilnya yang dibagus-baguskan tadi, yaitu efeknya apa sih? Hasilnya tidak akurat tadi 100%. Nah, sehingga yang tadi saya sarankan tetap harus sesuai dengan yang setiap harinya bagaimana, ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah untuk memvalidasinya. Sebenarnya kalau dokter ini mencurigai, harusnya dengan keluhan yang seperti ini hasil gulanya nggak demikian nih, gitu. Ada nggak? Ya tadi validasinya dengan cek HbA1c. Oke. HbA1c melihat 3 bulan terakhir. Jadi tidak bisa nih untuk yang tadi Iya. ditipu dengan yang tadi. Karena Diubah. sudah sering lihat dunia tipu-tipu sih, Dok. Makanya larinya ke sana, Dok. Siap. Oke, Dok. Aduh, Dok, ini luar biasa, Dok, pembahasannya, Dok. Saya jadi harus lebih berhati-hati nih ke depannya. Tentunya nggak saya aja ini ya, seluruh Sobat Jatimers. Sangat bermanfaat sekali pembicaraan kita di sesi yang benar-benar emas ini ya, Dok, ya, bisa saya bilang seperti itu. Nah, Dok, boleh nggak sih dibagikan ke saya dan seluruh Sobat Jatimers kira-kira tips apa sih, Dok, yang bisa kita lakukan dengan mudah supaya kita itu mencapai gaya hidup yang sehat, Dok? Mungkin dari segi kayak pastinya ada olahraga ya, ada ya, Dok, ya, di dalamnya. Nah, ada pernah saya dengar tuh olahraga itu harus sesuai dengan porsinya kita nih. Ada yang contohnya cocoknya olahraga ini, jangan sampai kita tuh ketagihan olahraga terus gitu loh, Dok. Itu justru malah nggak baik ya, Dok, ya. Oke, setuju. Jadi gini, untuk olahraga ya tujuannya apa sih? Olahraga itu tujuannya untuk sehat, yaitu. Nah, untuk sehat harus dengan cara yang benar. Nah, supaya bisa dengan cara yang benar tadi, maka harus mengetahui terlebih dahulu nih kondisi badannya setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Itu. Jadi jenis kelamin, usia, aktivitas setiap harinya pasti akan mengaruhi perbedaan tersebut. Nah, sehingga sebelum start olahraga disarankan untuk mengetahui terlebih dahulu kondisi tubuhnya. Nah, di Siloam ada alat namanya CPET, Cardiopulmonary Exercise Test. Apa sih itu? Kardio itu jantung, pulmo itu paru. Ya, exercise adalah berolahraga, testing. Nah, jadi apa? Alatnya seperti sepeda, yaitu cycling. Oke. Kemudian akan dipasangi elektrode seperti kalau mau treadmill itu untuk melihat kondisi jantungnya. Dan akan dipasangi masker untuk melihat kondisi parunya. Nah, di situ akan dilakukanlah exercise-nya dengan cyclingnya itu tadi dan dimonitor oleh tim dokter. Nah, selama exercise itu akan dilihatlah bagaimana jantungnya, ya, bagaimana kadar oksigennya, ya, apakah masih aman dengan olahraga tersebut. Karena tidak jarang juga nih kita mendengar yaitu orang yang berolahraga kemudian berakibat yang fatal, yaitu Iya. saat olahraga itu dilakukan. Nah, yang tadi yang disampaikan Putri juga nih, itu saya sering melihat di medsos, yaitu kan, kalau hari Sabtu, Minggu banyak yang posting nih, ya olahraga. Nah, padahal postingan ini tuh seperti perang dingin. Kenapa, Dok, bisa dibilang perang dingin, Perang Dok? dinginnya karena gini, oke, wah si A ini bisa ya sampai 10 kilo nih larinya. Aduh, Saya iya, Dok. harus lebih nih 11 kilo lah paling enggak kayak gitu. Oh, ke-trigger untuk bisa mencapai 10 juga gitu ya, Benar, Dok? bahkan lebih mungkin kayak gitu. Nah, tetapi kalau tadi tidak diketahui kondisi badannya terlebih dahulu, nah apalagi mungkin jarang olahraga dan sebagainya, langsung lari 11 kilo amankah untuk tubuh ini? Yaitu, jadi harus hati-hati ya, jangan sampai
maunya untuk sehat malah berakibat yang kurang bagus untuk tubuh. Iya dok. Itu. Siap dok. Selain berolahraga apalagi nih dok Oke. untuk gaya hidup sehat? Jadi Pola makan mungkin ya dok benar, ya? ada singkatannya yaitu jamu, jaga dan cerdik yaitu. Jamu itu apa? Jaga mulut. Ya. Nah, ini nih jaga mulut. Apa ini dok maksudnya dok? Jangan semua masuk ke dalam mulut. Oh gitu. Baik dok. Yaitu. Yang kedua, jarak. Jangan rakus. Jangan rakus. Yang tadi mau pesen 1 jadi pesen 2, pesen 3 porsi ya. Oke. Yang ketiga adalah cerdik yaitu. Cerdik ini apa? Cek kesehatan secara berkala ya. Kemudian enyahkan asap rokok ya. Kemudian rajin berolahraga ya. Diet seimbang yaitu dari porsi makanan, jenis makanannya. Yang terakhir rekannya adalah kelola stres. Siap dok. Jamu, jarak, dan cerdik. Wah, 3 kata ini. Nanti saya kalau ketemu temen yang kayak gitu, jamu, jarak, cerdik. Apa itu? Waduh, saya jelaskan sesuai punyanya dokter ya nanti ya penjelasannya ya. Boleh. Siap dok. Nah dok, akhirnya di sesi yang sangat spesial ini, yang tentunya kalau membahas kesehatan tuh nggak bisa cukup 30 menit sampai 1 jam sih dok, dokter Antoni ya. Setuju. Betul ya. Apalagi dokter Antoni kalau menjelaskan terperinci, jadi pengen terus tanya akhirnya. Nah dok, ini kita sudah hampir di sesi akhir untuk episode Bang Jatim Podcast yang kali ini. Mungkin ada pesan dok untuk seluruh sobat Jatimers yang tentunya sudah ditunggu nih dok. Apa nih pesan yang paling bisa sampai ke saya nih, yang paling harus saya ingat nih untuk kehidupan kami sehari-hari ya dok ya nantinya. Silakan dok. Oke, jadi untuk sobat Jatimers ya yang mendengarkan podcast pada hari ini, pesannya adalah yaitu satu, era digitalisasi saat ini membantu kita dalam pekerjaan setiap harinya. Yang kedua adalah kita tetap harus selektif nih, yaitu mana yang bagus untuk tubuh, mana yang tidak bagus untuk tubuh. Ya, jangan sampai era digitalisasi ini membawa efek yang kurang bagus bagi tubuh kita. Yang kedua adalah tadi yang saya sampaikan adalah dokter yang paling bagus adalah diri sendiri, yaitu dengan cara apa? Screening rutin, ya, dan jujur terhadap diri sendiri. Jadi kalau mau tadi MCU dan sebagainya, jangan bohongi diri sendiri tadi, ya. Kemudian tadi yang terakhir adalah harus jamu, jaga dan cerdiknya dilakukan, ya. Dan ingatlah bahwa semua penyesalan itu ada di akhir, ya benar. Kalau yang di depan namanya tadi adalah registrasi, yaitu tidak ada salahnya kita berinvestasi kesehatan. Sejak kapan? Ada yang sering bilang diet start tomorrow, yaitu kalau sudah tomorrow-nya bilangnya kan masih tomorrow ya kayak gitu. Ya tidak mulai-mulai nih kalau kayak gitu. Jadi sejak kapan? Sejak hari ini, dan itu harus ditekadkan dengan kuat. Oke, itu saja sih Putri. Siap Dokter Anton, terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita dan memberikan wawasan tentang pengetahuan kesehatan yang tentunya syarat manfaatnya untuk saya dan seluruh sobat Jatimers, Dok. Sama-sama. Selamat kembali beraktivitas ya Dokter Anton, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Salam juga untuk seluruh tim hebat di Siloam ya dok ya. Sampai berjumpa di kesempatan lain ya dok. Terima kasih. Sobat Jatimers, berbicara tentang kesehatan tentunya tidak cukup kita hanya membutuhkan waktu 30 menit bahkan 1 jam. Inginnya terus menerus ya kita belajar tentang pentingnya kita meningkatkan gaya hidup sehat, kemudian memulai dengan pola pikir yang baik, pola tidur, bahkan pola makan ya tentunya Sobat Jatimers. Nah di topik yang sangat emas ini atau golden topic ini, kita bersama tadi sudah menyimak penjelasan dari Dr. Antonius yang sangat syarat akan manfaat. Dan tentunya jika informasi di Bang Jatim Podcast sesi ini sangat bermanfaat untuk seluruh Sobat Jatimers, jangan hanya berhenti di Sobat Jatimers saja, melainkan share ke seluruh orang-orang baik yang Sobat Jatimers kenal. Nah yang dari awal tadi sudah nonton sampai akhir dan baru sadar nih, ternyata saya belum subscribe channel Bang Jatim nih. Langsung detik ini juga
klik tombol merahnya. Kemudian juga jangan lupa tinggalkan like untuk kami dan berikan komentar terbaik untuk episode selanjutnya pengen bahasan topik apa sih? Sobat Jatimers, meskipun saat ini Sobat Jatimers sedang disibukkan oleh kegiatan pekerjaan maupun kesibukan yang lainnya, tentunya Sobat Jatimers juga harus tetap memperhatikan kesibukan untuk merawat tubuh. Apalagi kita harus memperhatikan kesehatan. Jangan terlalu enjoy di masa muda, karena bisa jadi di masa tua kesehatan kita bisa rusak nih karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah kita lakukan. Yang secara tidak sadar, secara daily activity kita memberikan dampak yang tidak baik untuk jangka panjang. Saya Putri undur diri. Dan saya Dr. Anton. Salam Jatimers. Jatimers.